Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG ditutup naik 0,24% ke angka 6.699. Dan di video ini saya akan coba menganalisa satu saham yang ada rencana membagikan dividen akhir tahun ini dan beberapa saham yang bisa teman-teman pantau pergerakannya. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham Cleo. Saham Cleo hari ini turun 2% lebih ke harga 458. Dan penurunan ini bisa kita lihat membuat Cleo saat ini berada di bawah garis EMA 50 dan 150 yang sebelumnya merupakan supportnya. Untuk support EMA 150 di harga 464 dan support di EMA 50 di harga 466. Jadi sebelumnya Cleo memang trennya masih sideways, berusaha untuk naik menyentuh harga 500, masih gagal break, sempat turun kembali di bawah garis EMA 50 dan 150 dan sempat menyentuh support berikutnya di harga 450. Setelah berhasil rebound, tidak sampai mendekati harga 500, nyampe ke 490 saja Cleo sudah mulai berbalik arah kembali. Dan hari ini ada berita bahwa Cleo akan membagikan dividen senilai Rp2,5 per lembar saham. Jadi dividen income-nya ini sangat kecil. Dan untuk tanggalnya bisa kita lihat chart date-nya itu tanggal 2 Desember untuk regular dan negosiasi. Untuk tunai di tanggal 6 Desember. Dan untuk tanggal pembayaran di tanggal 20 Desember. Dan untuk hitungan potensial untuk dividen yield-nya hanya 0,54%. Jadi untuk Cleo ini menurut saya pembagian dividennya tidak menarik. Dan secara grafik pun saat ini sudah mulai kurang bagus karena berada di bawah garis EMA 50 dan 150. Untuk garis MACD pun bisa kita lihat saat ini telah berpotongan dan mengarah ke bawah. Bisa kita lihat penurunan 2% lebih ini ada distribusi. Dan asing pun 3 hari terakhir ini kembali keluar dari saham ini. Jadi dari data yang kita dapat, soalnya Cleo masih ada potensi untuk lanjut turun menuju support kuatnya di harga 450. Jadi apabila teman-teman sudah mempunyai saham ini di harga atas, selama masih bertahan di atas harga 450 menurut saya masih bisa di hold. Tapi hati-hati apabila support kuat ini terlewati. Apabila harga 450 terlewati, Cleo akan mulai bergerak downtrend. Dan harga 450 akan berubah menjadi resisten kuatnya. Dan untuk teman-teman yang ingin membeli saham Cleo, paling aman adalah tunggu kembali di harga 450. Apabila berhasil rebound, teman-teman baru entry dengan target take profit di sekitar garis EMA 150 di harga 464 sampai 460 untuk trading jangka pendek. Dan teman-teman harus hati-hati walaupun berhasil rebound dari harga 450, selama masih gagal naik di atas garis EMA 50 dan 150, secara tren Cleo sudah mulai melemah, jadi harus hati-hati. Selanjutnya saya akan menganalisa saham Inco. Inco hari ini naik 1% lebih ke harga 4.930. Dan kenaikan Inco hari ini membuat Inco berhasil naik di atas garis EMA 50 dan 150. Yang saat ini tepat di harga 4.870. Jadi saat ini garis EMA 50 dan 150 sudah berubah menjadi supportnya. Dan hari ini Inco sempat naik menyentuh resisten psikologisnya di harga 5.000. Tapi masih gagal naik dan saat ini masih bergerak turun. Jadi candle hari ini walaupun naik 1% lebih, candlenya masih kurang bagus. Tapi untuk tren saat ini sudah bagus karena sudah berhasil naik di atas garis EMA 50 dan 150. Untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini masih bergerak sideways. Dan dari data broker summary, kenaikan 1% ini juga masih ada akumulasi. Dan asing juga hari ini masih masuk melakukan akumulasi pada saham Inco. Tapi dalam 1 minggu terakhir ini jika kita lihat sebenarnya asing masih distribusi. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat Inco masih ada potensi untuk mencoba naik menembus resisten psikologisnya dalam 1 minggu ke depan. Tapi ingat selama masih gagal break, Inco masih akan bergerak sideways dan masih ada potensi untuk turun kembali mengatas garis EMA 50 dan 150 ini. Jadi saham ini masih sangat layak untuk di hold selama masih bertahan di atas garis EMA-nya. Dan untuk target take profit
sebaiknya tetap hold dan tunggu Inco berhasil break dari harga 5.000, maka target berikutnya itu di harga 5.200. Dan selama berhasil bertahan di atas harga 5.000, Inco trennya ada potensi untuk bergerak uptrend untuk jangka pendek. Jadi untuk teman-teman sudah mempunyai saham Inco di sekitar garis EMA 150 atau malah di sekitar harga 4.700 sampai 4.800, saat ini masih bisa di hold. Berikutnya saya menganalisa saham Wika. Wika hari ini naik 1% lebih ke harga 1.325. Dan secara tren jika kita lihat Wika saat ini memang masih bergerak sideways. Dan saat ini sudah berhasil naik di atas harga 1.300. Jadi saat ini harga 1.300 sudah berubah menjadi supportnya. Tapi untuk resisten saat ini masih di harga 1.400. Nah harga 1.400 resistennya lumayan kuat untuk saham Wika. Untuk garis EMA 50 jika kita lihat saat ini di sekitar harga 1.260. Dan garis EMA 150 di harga 1.250. Jadi untuk tren jangka menengah saat ini Wika juga trennya masih oke. Karena masih kuat bertahan di atas garis EMA 50 dan 150. Dan untuk garis MACD saat ini masih bergerak sideways. Dan bisa kita lihat di data broker summary, kenaikan 1% ini masih ada akumulasi. Dan menariknya bisa kita lihat asing 1 minggu terakhir ini terus masuk mengakumulasi saham Wika ini. Jadi dari data yang kita dapat saya lihat Wika dalam 1 minggu ke depan masih ada potensi untuk bergerak sideways dan masih ada potensi untuk naik mengetes resisten di harga 1.400. Jadi untuk teman-teman sudah mempunyai saham ini di harga atas maupun harga bawah, saat ini Wika masih sangat layak untuk di hold. Jadi walaupun masih sideways, tapi secara tren saham ini masih aman. Dan untuk teman-teman yang saat ini baru ingin membeli saham Wika, paling aman adalah tunggu kembali di sekitar harga 1.300. Apabila Wika menyentuh harga ini dan masih bisa bertahan, teman-teman bisa ikutan entry. Selain Wika, teman-teman masih bisa pantau saham PTPP. Cara tren hampir mirip dengan Wika. Dalam 1 minggu ini bisa kita lihat berusaha untuk break dari harga 1.300. Tapi memang ini belum terkonfirmasi break. Tapi apabila berhasil break, maka PTPP berpotensi juga untuk lanjut naik mengetes resisten berikutnya di harga 1.400. Jadi apabila teman-teman belum entry, pantau dulu saham PTPP ini. Apabila berhasil break dari harga 1.300, teman-teman baru entry untuk lebih amannya. Karena apabila ternyata dalam 1 minggu ke depan berusaha untuk break dan ternyata masih gagal, PTPP ada potensi untuk turun kembali menuju support di harga 1.200 atau dekat dengan garis EMA 50 yang saat ini di sekitar harga 1.190. Tapi untuk saham PTPP asing masih keluar dan tidak seperti Wika yang ada akumulasi besar oleh asing maupun bandar. Saham terakhir akan saya analisa adalah saham PTBA. Jadi PTBA hari ini sudah berhasil naik mencapai target analisa video sebelumnya di resisten di harga 2.700. Jadi sebelumnya bisa kita lihat PTBA masih bisa bertahan di range support di harga 2.550 sampai 2.600, berhasil rebound dan dalam beberapa hari terakhir ini terus bergerak naik dan saat ini telah naik mencapai resisten di harga 2.700. Jadi hari ini tepat menyentuh harga 2.700. Jadi secara tren PTBA saat ini masih bergerak sideways. Dan sama secara tren juga masih bagus karena masih berada di atas garis EMA 50 dan 150. Dan untuk garis MACD pun bisa kita lihat sebelumnya bergerak turun saat ini mulai mengarah ke atas. Dan dari data broker summary, kenaikan hari ini masih ada akumulasi. Dan asing bisa kita lihat 1 minggu terakhir ini kembali masuk mengakumulasi saham PTBA. Jadi dari data yang kita dapat, memang PTBA masih ada potensi untuk turun setelah menyentuh resisten ini. Karena dalam 1 minggu ini sudah mulai naik lumayan tinggi. Jadi ada potensi untuk terkena profit taking sementara. Tapi selama masih bertahan di atas garis EMA 50, saya lihat trennya masih oke dan masih ada potensi untuk break dari harga 2.700 dan melanjutkan kenaikan menuju resisten berikutnya di harga 2.800. Jadi untuk teman-teman yang saat ini sudah mempunyai saham PTBA di sekitar daerah support ini, masih bisa di hold apabila teman-teman memang ingin hold untuk tren yang lebih lama. Tapi apabila tujuannya trading jangka pendek, apabila terlihat dalam 1 minggu ke depan gagal break di harga 2.700, teman-teman bisa take profit dulu, setelah itu tunggu kembali di daerah supportnya. Selain PTBA, Adro juga menarik untuk teman-teman pantau.
Karena saat ini Adro sudah berhasil naik di atas resisten di harga 1700. Jadi Adro beberapa kali berusaha untuk naik di atas harga 1700, gagal break, tapi saat menyentuh garis EMA 50, Adro masih bisa bertahan. Dan kenaikan hari ini hampir 3% membuat Adro sudah berhasil naik di atas resisten 1700. Jadi kedepannya saya lihat Adro masih ada potensi untuk lanjut naik mengetes resisten berikutnya di harga 1800. Tapi untuk bandarmologinya memang Adro asing masih terus distribusi. Jadi memang harus hati-hati karena masih ada potensi untuk berbalik arah saat mendekati harga 1800 ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.